Selamat berjumpa kembali rekan-rekan sepenelitian dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mereview sebuah jurnal dengan NCA. Namun terlebih dahulu saya ingin menjelaskan secara singkat apa itu NCA atau Necessary Condition Analysis. Jadi kalau kita seringkali membuat suatu penelitian, kita menggunakan yang namanya analisis regresi atau persamaan struktural, ya. Fungsinya apa? Yaitu untuk melihat sejauh mana atau apakah variabel independen atau variabel eksogen ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel endogen atau variabel dependen. Nah, ini disebut dengan aliran sufisiensi. Aliran sufisiensi berarti hanya sekedar cukup berpengaruh signifikan. Kata kuncinya cukup. Nah, seringkali kita menemukan bahwa ternyata pengaruhnya itu signifikan, tetapi eh, pet koefisiennya ataupun efek size-nya itu tergolong kecil gitu ya teman-teman ya. Lalu kita ingin melihat lagi apakah sebenarnya variabel independen atau variabel eksogen ini necessary gitu. Apakah benar-benar dibutuhkan untuk terwujudnya variabel dependen atau variabel endogen? Sehingga kita melakukan analisis lanjutan yang disebut necessary condition analysis. Nah, kata kuncinya adalah kondisi mutlak atau harus ada. Jadi bunyi hipotesisnya seperti seperti ini. Variabel independen atau variabel eksogen merupakan kondisi yang mutlak harus ada untuk terwujudnya variabel dependen atau variabel endogen. Nah, ini tentunya suatu analisis yang sangat amat bermanfaat bagi kita dalam menyusun narasi ataupun dalam membuat hasil penelitian, sehingga hasil penelitian itu lebih mampu berdaya guna dan bermanfaat bagi apa namanya, bagi populasi ataupun bagi untuk mengatasi suatu masalah atau fenomena yang sedang kita teliti, gitu ya teman-teman ya. Baik, kita akan langsung masuk kepada apa namanya, jurnalnya itu sendiri. Nah, jurnalnya itu berjudul The Value of Self-Determination Theory in Marketing Studies, Insight from the Application of SAMPLS and NCA to Anti-Food Waste Apps. Nah, ditulis oleh Fabio Cassia dari University of Verona dan Francesca Magno dari University of Bergamo. Nah, ini dia jurnalnya, teman-teman. Ya, Fabio Cassia dan Francesca Magno, Cassia Magno ini memang sudah sangat terkenal dalam bidang penelitian SAMPLS, sering menulis bersama Christian M. Ringel atau Marco Starsted. Ya, nah nama Ringel dan Starsted ini bagi teman-teman yang sudah sering membaca dokumentasi tentang Smart PLS ataupun dokumentasi untuk SAMPLS pasti sudah banyak mengenal sudah sering mengenal nama Ringel Starsted ini. Sehingga Cassia Magno, Ringel, dan Sardes ini merupakan peneliti yang sangat amat kompeten dalam bidang SAMPLS. Sudah tidak perlu diragukan lagi. Nah, ini dia jurnalnya. Nah, di awal penulis membuat introduksi ya seperti biasa, lalu di sini ada landasan teorinya dari variabel variabel tersebut, lalu di sini klasifikasi dari variabel-variabel tersebut ya, ekstrinsik dan intrinsik, dan eh, sampai penulis merumuskan dalam sebuah gambar model penelitian. Baik, saya kembali ke slide. Nah, ini teman-teman bisa download sendiri ya, untuk artikelnya teman-teman bisa cari dari judulnya yang di atas saya berikan tadi. Nah, saya sudah rangkum dalam, slide-slide, sehingga kita tidak perlu scroll lagi ke bawah gitu ya, teman-teman. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa penelitian ini menggabungkan 5, secara umum ada 5, walaupun nanti ada tambahan lagi, tapi saya kelompokkan menjadi 5 yang sangat spesial gitu ya dalam penelitian ini. Yang pertama dari aliran sufisiensi, yaitu menggunakan PLSM untuk menganalisis baik jalur langsung maupun jalur moderasi, mediasi, dari, variabel independen ke variabel dependen serta variabel moderator. Lalu ada complementary ya, di sini kita menggunakan PLSMGA untuk melihat apakah ada beda beda pengaruh yang signifikan antara, jalur independen apabila dimoderasi oleh, eee, variabel-variabel moderator yang ada nanti. Lalu selanjutnya ada IPMA juga, Important Performance Map Analysis. Nah, ini untuk melihat apakah variabel independen itu penting untuk meningkatkan variabel dependen, serta kalau penting ataupun tidak penting, masih bisa ditingkatkan lagi atau tidak gitu, masih ada ruang atau tidak untuk peningkatannya. Nah, ini sangat berguna bagi, implikasi bisnis ya, nanti dalam kita menyusun strategi mana yang harus kita utamakan gitu untuk mengembangkan variabel yang diteliti gitu ya. Nah, lalu di akhir nanti penulis akan membuat suatu analisis yang lebih mendalam lagi dengan NCA. Nah, ini sangat menarik, jurnal ini menurut saya sangat amat lengkap, apalagi NCA ini masih belum banyak digunakan. Setahu saya sangat sedikit, bahkan mungkin tidak ada ya dalam penelitian di Indonesia yang menganalisis sampai ke, eee, ranah necessary, seperti itu ya teman-teman. Biasanya kita hanya menyajikan R-square lalu, apa namanya, kontribusinya sejauh mana, tapi kita tidak melihat lebih jauh apakah variabel itu memang necessary atau tidak, serta necessary-nya itu pada level mana, gitu ya. Nah, mari kita langsung masuk ke jurnalnya.
Nah, ini tadi kita sampai kepada model penelitian. Model penelitian di sini saya sudah rangkum ada beberapa poin, yaitu model membagi responden menjadi dua grup, user dan non-user. Nah, di sini ada dua grup, user dan user. Semua analisisnya nanti dari awal sampai akhir akan dibagi menjadi dua grup, user dan non-user. Lalu, tiga variabel independen, ada tiga variabel independen yang dalam hipotesis dibagi menjadi dua, ya, dua kelompok, yaitu kelompok intrinsic motivation, yaitu green altruism dan hedonic motivation, dan ada kelompok extrinsic motivation yang diwakili oleh variabel utilitarian benefits. Nah, selanjutnya ada dua variabel independen. Dua variabel independen itu adalah attitude dan intention yang dituju oleh variabel independen, ya. Nah, kita bisa lihat di sini untuk intention itu dibagi dua lagi, yang maknanya itu dibagi dua, secara makna ya, bukan secara variabel dibagi dua. Bagi grup non-user, dia adalah intention to adopt, untuk mengadopsi, mulai memanfaatkan aplikasi tersebut, sedangkan bagi grup dua user itu adalah intention to continue to use, ya, untuk terus menggunakan aplikasi tersebut. Ya, jadi begitu kira-kira teman-teman. Lalu ada tiga variabel moderator, yaitu jalur menuju attitude. Nah, kita melihat, kita menganalisis apakah ketiga variabel moderator ini, yaitu food waste aversion, eco-friendly consumer innovativeness, dan frugality ini memoderasi secara positif jalur-jalur dari green altruism ke attitude, dari hedonic motivation ke attitude, dan dari utilitarian benefit ke attitude. Kita tidak mengujinya untuk ke arah intention. Oke, teman-teman. Dan poin berikutnya adalah jalur H1 dan H4, hipotesis 1 dan hipotesis 4 memiliki jalur yang sama. Tapi untuk H1 itu pengaruh dan H4 itu adalah jalur NCA. Kita kembali ke model. Nah, kita lihat di sini H1 itu adalah 4 jalur ini, teman-teman. Dari green altruism ke attitude, dari green altruism ke intention, dari hedonic motivation ke attitude, dari hedonic motivation ke intention. Jalurnya sama untuk H1 dan H4 ini, tapi yang H1 ini menguji pengaruh, sedangkan dari jalur H4 ini menguji necessary condition-nya, apakah necessary atau tidak, gitu ya. Begitu juga untuk poin selanjutnya, jalur hipotesis 2 dan jalur hipotesis 5 ini sama teman-teman jalurnya. Hanya ujinya yang berbeda, untuk H2 adalah uji pengaruh, sedangkan untuk H5 adalah uji NCA. Nah, ini dia H2 ini apa namanya, adalah jalur pengaruh positif, karena di sini lambangnya positif ya, dari utilitarian benefit ke attitude, lalu pengaruh positif utilitarian benefit ke intention, sedangkan untuk yang H5 ini adalah jalur necessary dari utilitarian benefit ke attitude, dan jalur necessary dari utilitarian benefit ke intention. Begitu kira-kira teman-teman ya, rangkuman dari model dan hipotesis ini. Nah, selanjutnya setelah kita pahami benar-benar tentang model penelitian, kita langsung masuk ke hasil evaluasinya, yaitu untuk outer model. Ya, setiap kali kita melakukan samples, pasti kita akan uji dulu apakah model pengukuran itu sudah valid dan reliable. Kita mengujinya dengan uji outer model. Nah, di sini di apa namanya di jurnal itu disajikan dalam tabel 2. Nah, di tabel 2 ini teman-teman bisa lihat di sini ada kolom konstruk, di dalam kolom konstruk ini ada variabel-variabel konstruknya yang kita gunakan dalam penelitian ini dilengkapi dengan referensi-referensinya yang digunakan untuk definisi operasional maupun konseptualnya. Nah, selanjutnya di tabel item, di sini juga ada item-itemnya, bukan hanya sekedar simbol ya, biasanya GA1, GA2, enggak, tapi ditulis sehingga pembaca bisa memahami apa sih isi item-itemnya, lalu bisa melihat nilai autoloading-nya bagi non-user dan user, Cron alpha-nya, lalu ROA-nya, menggunakan ROA bukan ROC di sini ya, lalu composite reliability-nya, lalu yang paling penting di sini adalah average variance extracted-nya atau FVI-nya untuk melihat apakah dia memang valid dan reliable setiap item-item tersebut. Nah, selanjutnya setelah semua item dalam konstruk itu dinyatakan valid dan reliable, maka selanjutnya kita akan menganalisis validitas diskriminan. Validitas diskriminan ditampilkan pada tabel 3, yaitu menggunakan heterotrait monotrait criterion atau HTMT. Ada dua lainnya yaitu Forner and Larker dan cross-loading, namun menurut referensi Head et al. Yang terbaru, sudah tidak banyak dilaporkan kedua analisis lain itu, dan hanya menggunakan HTMT untuk melihat apakah setiap konstruk itu berbeda secara jelas gitu ya, mengukur suatu hal yang berbeda setiap kontrak itu. Tidak ada tumpang tindih antara satu konstruk dengan konstruk lainnya. Nah, di sini bukan hanya nilai HTMT-nya yang disajikan, tapi juga ada range-nya menggunakan hasil bootstrap nih ya, BCA. Nah, ini kita bisa melihat bahwa nilai maksimum dari setiap konstruk itu tidak lebih daripada 1,0, sehingga semuanya dinyatakan
valid secara diskriminan, memiliki daya beda antar konstruk yang jelas. Setelah kita melakukan evaluasi terhadap, model pengukuran, maka selanjutnya kita masuk kepada model struktural atau kita evaluasi inner modelnya. Nah, penulis menyajikan hasil permutasi terlebih dahulu untuk sebagai disclaimer bahwa semua hasil dari komparasi antar grup, user dan grup non-user ini adalah valid ataupun sah untuk diperbandingkan. Artinya bahwa kita memperbandingkan sesuatu yang apple to apple gitu ya. Bisa dilihat dari sini bahwa original correlation dan correlation permutation mean ini tidak banyak perbedaan yang signifikan. Bisa kita lihat dari p-value-nya tidak ada yang signifikan. Sehingga berarti perbedaannya tidak signifikan. Sehingga kedua kelompok itu bisa kita komparasi secara sah atau secara valid atau secara tepat gitu kita komparasinya. Tanpa analisis permutasi ini, maka PLS-MGA dianggap tidak sah, gitu ya. Nah, selanjutnya model struktural itu kita masuk kepada hasil pengukuran model ya atau model estimate. Nah, di model estimate ini pada tabel 5 kita bisa melihat ada 3 jenis efek yaitu direct effect, specific indirect effect, dan moderator analysis. Kalau kita melihat tadi pada, gambar model ya, di sini gambar model, kita bisa melihat di sini, ada efek moderasi, ada efek langsung, dan ada efek mediasi ini. Green altruism, attitude, dan intention. Nah, hedonic, attitude, intention, utilitarian benefit, attitude, intention. Nah, attitude ini sebagai moderator. Walaupun pada penelitian ini jalur ini tidak dihipotesiskan. Yang dihipotesiskan hanya jalur langsung H1, H4, H2, H5, dan jalur moderasi dari H3 ini untuk ketiga jalur yang mengarah kepada attitude. Namun demikian, pada hasil analisis struktural, sebentar saya buka. Nah, pada hasil analisis struktural ini, tetap disajikan hasil efek mediasinya, yaitu specific indirect effect ini. Sehingga kita bisa melihat bagaimana peran attitude ini dalam memediasi, ketiga variabel independen terhadap intention. Nah, kita bisa melihat di sini untuk user dan untuk non-user, walaupun kita tidak, hipotesiskan jalur ini. Nah, untuk efek size-nya, F square ini memang tidak bisa dilihat secara langsung di output-nya Smart PLS, tapi ada caranya untuk bisa melihat, F square dari, specific indirect effect ini. Jadi ini menurut saya sangat lengkap, komprehensif dalam satu tabel, semua jalur, semua efek itu ditampilkan. Nah, selanjutnya penulis menyajikan tabel 6, yaitu, tabel kekuatan, prediktif dari model ini, ya. Seberapa kuat, seberapa akurat model ini mampu memprediksi variabel-variabel yang diteliti atau variabel, endogennya atau variabel, variabel dependennya gitu ya. Kalau dalam regresi linier, dalam penelitian-penelitian dulu kita mengenal namanya goodness of fit, teman-teman. Tapi dalam PLS SAM kita menggunakan PLS Predict. Jadi jarang sekali peneliti-peneliti juga menyajikan laporan ini. Dan ini menurut saya sangat penting disajikan untuk melihat apakah model PLS ini dibandingkan dengan indikator average dan linear model itu kemampuan prediksinya lebih akurat yang mana. Nah, kalau differences-nya ini error differences-nya atau loss differences-nya ini lebih besar yang PLS, berarti dia lebih kurang akurat. Tapi kalau misalnya PLSM itu loss differences-nya itu lebih rendah, berarti dia jauh lebih akurat daripada hanya sekedar merata-rata indikator atau hanya menggunakan linear model yang konservatif atau OLS biasa gitu ya. Nah, selanjutnya juga ada analisis tambahan teman-teman, seperti yang saya sampaikan tadi, ada IPMA dan deskriptif statistik. Nah, ini tabel 7 itu menampilkan important performance map analysis. Di sini yang dijadikan tolak ukur adalah variabel intention-nya. Sorry, variabel intention-nya. Nah, penentunya atau variabel determinannya adalah green altruism, hedonic motivation, utilitarian benefit, dan attitude. Nah, di sini attitude berperan sebagai variabel eksogen yang memberi pengaruh kepada intention. Nah, dari 4 variabel determinan ini, kita bisa melihat total effect-nya masing-masing berapa, performance-nya udah berapa persen, apakah masih bisa ditingkatkan lagi atau tidak, gitu ya. Mana yang paling penting ini kita bisa lihat dari total effect-nya, dan performance-nya bisa kita lihat dari kolom performance ini. Nah, selanjutnya ada tabel 8, yaitu deskriptif statistik. Saya rasa ini tabel yang umum ada di semua penelitian ya, untuk melihat mean, standar deviasi, observe minimum, dan observe minimum. Jadi untuk melihat kira-kira sebarannya itu ada bentuk kurvanya seperti apa, standar deviasinya ada di mana, gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada analisis yang sangat spesial, yaitu Necessary Condition Analysis atau NCA. Nah, dalam analisis NCA ini,
kita biasanya disajikan 2 tabel. Di sini ada 2 tabel, tabel 9 dan tabel 10 ya. Tabel 9 yaitu effect size dan tabel 10 di sini ada bottleneck-nya. Effect size-nya ini untuk melihat, apakah itu tergolong penting atau mutlak harus ada, apakah signifikan atau tidak, dan kalau mutlak harus ada, seberapa pentingkah itu, gitu ya. Apakah relevan, penting, benar-benar penting, atau hanya signifikan saja, tapi sebenarnya tidak terlalu relevan atau tidak terlalu penting terhadap variabel, independennya, gitu ya teman-teman. Nah, seperti biasa dibagi user dan non-user. Saya tidak akan membahas interpretasinya di sini, karena di sini saya hanya ingin show, betapa lengkapnya, variabel tabel-tabel yang disajikan dalam jurnal ini. Nah, selanjutnya kita juga disajikan dengan bottleneck, di sini ada green altruism, eee, di non-user tadi green altruism-nya ternyata banyak tidak terlalu dibutuhkan bagi kelompok non-user di sini ya. Nah, sedangkan bagi kelompok user memang green altruism itu dibutuhkan. Tiga-tiganya, hedonic dan utilitarian juga dibutuhkan gitu ya. Nah, ini kita bisa melihat necessary-nya sejauh mana dan sampai pada level berapa. Nah, ini untuk percentage, persentil, dan apa namanya, eee Pet Coefficient ini bisa disajikan dengan RStudio, teman-teman, ya, dengan bahasa R. Nah, nanti mungkin kalau yang ingin mendalami lebih lanjut bisa menghubungi saya, ataupun nanti saya akan membuat sesi untuk, bagaimana cara menganalisis dan menginterpretasi dari, NCA ini. Nah, ini Kasia dan Magnoni juga menyediakan summary summary of findings di tabel 11 dan 12. Tabel 11 untuk, summary of findings dalam, eee, menentukan attitude, dan di sini, summary of finding dalam memprediksi, intention. Nah, di sini kita bisa lihat di green altruism seperti yang kita lihat di bottleneck tadi dan di, angka apa namanya, angka efek size tadi walaupun signifikan tapi di bawah 0,1, ya nanti kita tidak akan interpretasi, nanti kalau interpretasi nanti saya akan berikan, apa namanya, referensinya juga kenapa ini disebut tidak relevan, lalu kenapa ini necessary gitu ya, dasar pengambilan keputusannya seperti apa. Tapi saya ingin menunjukkan bahwa di sini diberikan, hasil summary yang sangat amat bagus untuk pembahasan. Kalau teman-teman bisa lihat dari 2 tabel ini dalam jurnalnya itu penulis sangat amat bisa mengupas gitu ya, mengupas lebih dalam bahwa, variabel-variabel apa saja sih sebenarnya yang sangat berpengaruh dan kapan itu harus kita kembangkan, gitu ya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada tabel appendix. Di tabel appendix ini, penulis juga menyediakan outliers, teman-teman. List of outliers. Nah, biasanya dalam pengolahan data kita tidak menyajikan mana saja outlier-outlier, responden mana saja yang merupakan outlier ya. Tapi di sini penulis juga menyajikan mana saja yang outlier, karena ini memiliki, apa namanya, korelasi yang sangat menentukan dalam analisis NCA, gitu ya teman-teman ya. Kita bisa melihat outlier ini di sini ternyata membuat diferensi yang sangat besar gitu ya. Apabila outlier ini dimasukkan dalam perhitungan, dia bisa menurunkan variabel independennya itu sampai 47,2 poin, lebih rendah. Padahal pengaruh yang dihipotesiskan tadi adalah positif gitu ya. Justru di sini malah menurunkan gitu ya. Nah, dia memiliki pengaruh yang negatif terhadap variabel dependennya. Nah, di sini juga ada outlier yang justru malah meningkatkan, tapi polanya tidak sama dengan, pola umum yang terjadi gitu. Meningkatkannya itu ekstrim gitu ya, menurunkannya juga ekstrim gitu ya. Semuanya ini disajikan dalam 2 tabel ini ya, outlier untuk users dan outlier untuk kelompok yang non user. Nah, bukan hanya outlier teman-teman, peneliti juga menyajikan NCA plot-nya. Nah, grafik-grafik semacam ini, bisa ditampilkan, kalau kita menggunakan analisis, dengan RStudio, teman-teman. Kita bisa menampilkan, yang pertama adalah titik-titik outlier-nya, lalu, di sini adalah observe titik-titik observasinya yang, apa namanya, yang memenuhi pola dari sebaran ya. Lalu di sini juga kita bisa melihat ceiling-nya, titik ceiling-nya. Jadi, titik maksimum yang bisa dicapai oleh skor attitude ketika green altruism ada di titik mana, begitu ya. Nah, jadi, apa namanya, menurut saya ini sangat lengkap, apalagi kalau teman-teman download ya di dalam, artikelnya itu, dia sertakan dari figur A1 sampai figur A14. Jadi ada 14 NCA plot seperti ini. Jadi, untuk pembahasan pun, bisa menjadi lebih mendetil gitu ya. Nah, setelah 14, figur tadi, lalu di paling akhir penulis menyediakan tabel B1, yaitu result dari PLSMGA-nya, multi group analisisnya, untuk melihat, apakah ada perbedaan antara grup user dan grup non-user. Nah, di situ juga disediakan, p-value-nya untuk satu arah dan p-value-nya untuk dua arah gitu ya, two tailed dan one tailed-nya. Nah, ini sangat lengkap sekali teman-teman, eee, di bagian akhir juga penulis, si Fabio Cassia ini, menggolongkan ternyata si tabel A1 dan A2 tadi, ya, tabel A1, A2 tadi masuk ke dalam appendix A dan
tabel B1 untuk multigroup analisis itu masuk ke appendix B, ya. Nah, selanjutnya baru di bagian akhir penulis memasukkan referensi-referensi yang digunakan. Jadi kira-kira seperti itu, ulasan jurnal kali ini yang menurut saya sangat amat lengkap dan bisa dicontoh, bisa ditiru untuk penelitian Anda, baik S1 mau membuat, penelitian seperti ini, S2, S3 maupun untuk jurnal-jurnal internasional, ya. Karena ini memang sebuah sumber yang sangat, kompeten untuk kita jadikan standar dari suatu penelitian yang memiliki dampak, yang atau makna ataupun eee, manfaat daya guna yang sangat berguna bagi populasi yang ingin kita teliti ataupun masalah yang ingin kita, pecahkan melalui penelitian yang kita buat ini. Begitu kira-kira hasil ulasan atau review jurnal saya, jika teman-teman, tertarik untuk membuat model-model penelitian menggunakan regresi, analisis jalur, ataupun SAMPLS maupun yang berbasis kovarian ya, kovarian BSM, teman-teman bisa menghubungi saya pada email berikut. Sampai jumpa kembali pada ulasan review jurnal lainnya. Semangat teman-teman semua, kita memajukan penelitian di Nusantara ini. Terima kasih.